Hai Seavers, apa kabar? Hari ini kita akan bicara tentang pencobaan. Nah, ada 4 hal yang perlu kita ketahui tentang pencobaan. Yang pertama, tidak ada manusia yang tidak mengalami pencobaan. Pencobaan yang kita hadapi saat ini mungkin adalah pergumulan yang berat bagi kita. Namun di Alkitab dikatakan setiap orang pasti akan mengalami pencobaan. Tidak terkecuali sekalipun. Dan setiap orang pasti pernah bergumul terhadap rasa takut, khawatir, bahkan untuk bisa memaafkan orang lain. Bahkan Yesus sekalipun mengalami pencobaan. Namun, ada kebohongan besar yang sering menjebak kita, yaitu tidak ada seorang pun yang memahami apa yang kita alami. Namun Alkitab mengatakan ini tidak benar. Sekalipun tidak ada orang yang memahami kita dan bersimpati terhadap kita, Allah mengerti dan memahami kita. Dan Dia selalu siap untuk membantu kita karena Dia tahu kapasitas dari sebuah pencobaan. Yang kedua, Allah itu setia. Setia berarti layak dipercaya dan dapat diandalkan. Tuhan menepati janjinya kepada kita berdasarkan karakternya yang setia. Dia tidak bisa mengingkari janjinya sendiri, sama seperti halnya Dia tidak bisa berhenti jadi dirinya sendiri. Seperti air yang basah dan langit yang biru, Tuhan adalah setia. Dan ketiga, Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kemampuan kita. Paulus memberitahu kita dalam frasa ini bahwa Tuhan itu aktif dalam setiap pencobaan kita. Tuhan mengamati apa yang sedang kita lakukan dan berharap kita mengambil keputusan yang tepat di tengah-tengah pencobaan. Dia secara aktif terlibat di dalam perjuangan kita, memberikan kapasitas untuk kita bisa melewati pencobaan yang kita alami dan mengambil keputusan yang tepat. Dan terakhir, keempat, akan selalu ada jalan keluar dari pencobaan. Dan pencobaan itu menghasilkan daya tahan bagi kita. Pencobaan diberikan bukan agar kita merasa lega setelah kita berhasil melewati situasi itu. Tujuannya adalah sebuah daya tahan. Dalam konteks ini, Paulus sedang membahas godaan penyembahan berhala dan kemurtadan. Namun paradigma ini berlaku untuk semua godaan ataupun pencobaan. Dalam Lukas, Yesus berdoa agar Bapa membiarkan cawan ini lalu daripadanya sampai dia berdoa bercucuran air mata dan darah. Menunjukkan hal itu sebenarnya tidak mudah bagi Yesus. Tapi Yesus memilih untuk menunjukkan kesetiaan dan ketekunannya kepada Bapa. Nah, teks ini secara bersamaan menyemangati kita dan memberikan kepada kita harapan dan juga mengkoreksi kita ketika kita membuat alasan atas dosa-dosa kita. Tidak ada godaan yang tidak dapat kita tolak dan tidak ada pencobaan yang tidak bisa kita lalui. Daripada menyerah, yuk terus melihat kesetiaan Tuhan bagi kita dan mencari jalan keluar yang Tuhan sebenarnya sudah sediakan bagi kita. Tuhan setia padamu dalam pencobaan-pencobaanmu dan akan selalu memberikan jalan keluar bagimu. Yang perlu kita lakukan adalah terus mencari Dia. God bless you.